Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Beberapa waktu yang lalu kita tentu saja tahu ya, ada teror yang dialamatkan kepada salah satu jurnalis dari majalah Tempo, di mana ada kiriman kepala babi dan juga tikus tanpa kepala ya. Nah, hal ini tentu saja mengkhawatirkan bagi kesehatan demokrasi di tanah air kita ya. Karena memang seperti kita tahu kalau media itu adalah salah satu dari 4 pilar yang membangun atau yang menguatkan negara kita ini. Nah, jadi hal-hal semacam ini tentu saja sangat dikhawatirkan sehingga akan mengakibatkan demokrasi di tanah air kita menjadi tidak sehat. Nah, hal ini ternyata juga ditanggapi oleh salah satu pengamat politik yang warawiri di televisi tanah air ya, bukan hanya di televisi tapi juga di beberapa podcast dan juga sering kali diundang ke berbagai acara yang diselenggarakan oleh media nasional, yaitu Bung Adi Praitno, di mana dia secara khusus berbicara tentang masalah jurnalis yang diteror oleh seseorang yang tidak tahu. Namun masalahnya atau yang menjadi topik utamanya bukan itu, tapi jubir dari istana yaitu Hasan Nasbi yang sepertinya tidak memiliki empati atas kejadian yang dialami oleh jurnalis dari Tempo tersebut. Nah, bagaimana tanggapan dari Adi Praitno? Mari kita simak videonya berikut ini. Persepsi yang spekulatif yang semacam ini membuat usaha para investor takut dong mau berinvestasi. Pentingnya juru bicara yang ajak menenangkan bahwa segala gejolak apapun di negara kita itu bisa dijelaskan, sifatnya sesaat dan bisa dikendalikan. Disitulah pentingnya seorang juru bicara yang baik. Padahal kita sudah punya loh sampai kantor komunikasi kepresidenan yang disebut dengan PCO. Apa itu ya? Nah, tapi ketua PCO-nya atau kepala PCO-nya, ketua komunikasi kepresidenannya, Hasan Nasbi, malah membuat kontroversi. Mas Adi, dengar dong yang ketika ditanya wartawan soal ada teror kepala babi ke jurnalis Tempo. Ya kan? Itu kepala PCO ya? Kepala PCO. Iya. Jawabannya udah dimasak aja. Tapi oke lah, itu sudah banyak dibahas. Yang ingin saya tanyakan kepada Mas Adi justru respon berikutnya, klarifikasi berikutnya yang disampaikan oleh Bang Hasan Nasbi yang mengatakan bahwa loh, itu justru memang teror itu kan tujuannya menebar ketakutan. Makanya jangan sampai kita justru ikut membesar-besarkan ketakutan. Karena target si peneror, kita harus mengecilkan dia. Menurut saya cara yang paling tepat untuk mengecilkan peneror itu ya dimasak aja lah kirimannya. Ada statement udah dimasak aja, kemudian klarifikasinya seperti ini, Mas Adi. Bagaimana? Klarifikasi yang tepat tidak? Bagi saya klarifikasinya tidak sensitif dan bahkan sangat tidak kontekstual. Kalau ada warga negara, sebut saja dia jurnalis, kena teror dan mengesankan teror itu adalah remeh-temeh, klarifikasi kayak gini nggak bagus. Mau pakai referensi dunia akhirat juga orang nggak terima. Yang dibutuhkan itu adalah statement-statement empati dan dukungan, supaya sang jurnalis yang mendapatkan intimidasi selamat, sehat, dan keadaannya oke-oke saja. Kan itu saja. Bahwa ini mau mengecilkan teror lah, ini konteksnya. Sudahlah, masyarakat kita itu pintar sekarang, bahkan lebih pintar dari para jubir itu. Bisa kita cek di medsos itu, orang jago sekali membandingkan jubir pemerintah hari ini dengan jubir-jubir istana sebelumnya. Itulah yang saya sebutkan, ketika ada peristiwa-peristiwa kemanusiaan, intimidasi, pengiriman kepala babi, kemudian tikus tak ada kepala, yang dibutuhkan itu soal empati aja. Itu doang. Ini pejabat publik. Ini taktik yang salah ya, kalau misalnya menjawab udah dimasak aja itu taktik yang salah, bilang mestinya untuk mengecilkan penerornya itu salah ya. Harus diakui dari lubuk hati yang paling dalam. Apa susahnya sih minta maaf? Manusia itu mahalul khata wan nisyan. Apa itu, Mas Adi? Jadi tempatnya salah dan dosa. Oke. Ini mengesankan macam malaikat, nggak pernah salah kok. Kesalahannya itu ingin diklarifikasi dengan klarifikasi yang lain. Saya dosen, saya peneliti, dan saya siap sekali untuk meminta maaf kalau saya
salah dan kemudian itu layak dikoreksi. Bagi saya ini pernyataan yang keliru. Apa susahnya minta maaf? Tujuannya bukan begitu. Ini adalah untuk mengecilkan sebenarnya supaya pelaku terornya itu tidak merajalela dan mentertawakan bahwa teror yang semacam itu sudah tak zaman dan dianggap bagian dari jahiliyah. Kan kira-kira begitu. Semudah itu sebetulnya ya. Semudah itu. Semakin banyak klarifikasi, semakin banyak amarah. Semakin banyak klarifikasi, semakin banyak bully-bulian. Ini kan seakan-akan membenarkan statementnya supaya kepala babinya dimasak dengan klarifikasi-klarifikasi yang lain. Yang ingin saya katakan, intimidasi ini nggak main-main loh, Sylvia. Iya. Jangan mentang-mentang ini tidak terjadi pada kita, Iya. kemudian tidak punya rasa empati. Coba kalau kepala babinya dikirim ke rumahnya atau ke kantornya, apa nggak gemetaran itu? Kalau tidak punya jiwa aktivisme, bisa berhenti tuh jadi wartawan. Bisa ngumpet lah dia, takut. Nah, kita yang pengalaman aktivis ya begitu-begitu sering sekali. Gemetaran juga, manusiawi. Bohong kalau tidak gemetaran orang itu kena kiriman-kiriman kayak gitu. Dulu aja kita dalam aliansi mahasiswa misalnya, gara-gara kita tidak ikut demo nolak kenaikan BBM, ada kiriman juga mungkin dari kawan-kawan mahasiswa yang sebel dengan kita kenapa nggak ikut demo. Kiriman celana dalam, telur busuk. Segitu aja gemetar, apalagi yang ngirimin itu simbol-simbolnya binatang mati. Itulah yang saya kira menjadi penting untuk menjaga lisannya. Jadi kalau kita bicara tentang konteks Ramadan dan Idul Fitri, pentingnya menjaga lisan bagi seorang jubir adalah tidak menimbulkan kegaduhan, komunikatif dan empatik, dan yang paling penting ini adalah untuk menjelaskan bagaimana sikap kenegarawanan. Karena kalau mau jujur, soal kepala babi ini kan bukan hanya kali ini saja yang risu. Sebelumnya kan ramai itu ketika ada sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat menolak revisi Undang-Undang TNI. Apa coba isi tweetnya? Ini provokator, ini kabar bohong. Setelah itu di-delete. Itu kan adalah biang dari huru hara dan kecurangan. Artinya apa? Harus dibedakan antara tim sukses dan sebagai pejabat publik. Saya khawatir jubir-jubir dan pejabat publik di sekitaran istana tidak bisa membedakan bahwa dirinya itu adalah pejabat negara, dan kita tahu pejabat negara batuknya agak meleok dikit jadi ribet. Ya. Kalau batuknya nggak normal, kayak batuknya dipanjang-panjangin, mungkin dipendek-pendekin. Nah, ini udah nggak bener urusan. Apalagi urusan statement. Ya, itulah tadi tanggapan dari Ade Prayitno mengenai Bung Hasan Nasbi yang merespon tentang dikirimnya kepala babi oleh seseorang yang tidak diketahui sampai saat ini kepada Mbak Cica ya, atau salah satu jurnalis yang ada di Tempo. Nah, di sini Bung Ade Prayitno menilai kalau memang Bung Hasan Nasbi ini merespon dengan cara yang tidak tepat ya. Dianggap tidak memiliki empati dan juga cukup berbeda dengan jubir-jubir istana sebelumnya, jubir-jubir presiden sebelumnya. Bahkan di media sosial, Bung Ade Prayitno mengatakan kalau orang-orang yang menggunakan media sosial tersebut sebetulnya lebih pintar daripada Hasan Nasbi. Bahkan ada yang men-tweet bahwa inilah salah satu jubir presiden yang terburuk semenjak Indonesia ini berdiri, di mana memang jubir-jubir sebelumnya itu hampir tidak pernah ya. Saya juga kurang paham apakah memang ada pernah yang melakukan statement yang sejorok itu ya, yang dianggap tidak memiliki empati dan tidak memiliki perasaan kepada jurnalis yang sedang terancam. Karena memang ancaman tersebut tidak main-main. Bung Ade Prayitno mengatakan bahwa dirinya pernah diancam, tapi hanya ancaman berbentuk benda saja, seperti celana dalam atau telur busuk gitu. Tidak pernah dirinya, dan itu saja teror seperti itu saja memang sangat mengerikan dan membuat Bung Ade Prayitno ini bergetar. Apalagi dikirim dengan makhluk hidup ya, seperti itu. Sehingga tentu saja hal-hal semacam ini membuat siapapun yang diteror akan menjadi gemetar dan bergidik. Bahkan Bung Ade Prayitno juga mengingatkan kalau misalnya memang saat ini diri kita belum menerima teror tersebut, tapi dengan tidak adanya empati, bisa saja suatu saat nanti orang itulah yang akan menerima teror dan bisa merasakan langsung bagaimana mengerikannya teror tersebut. Jadi bisa dikatakan ya, Bung Ade Prayitno menilai kalau Bung Hasan Nasbi ini seorang juru bicara yang tidak memiliki empati, sehingga tentu saja bisa merugikan pemerintahan khususnya Pak Prabowo.
Nah, mungkin di sini ada pesan terselubung ya. Kalau bisa mungkin Hasan Hasbi ini diganti dengan orang yang lebih memiliki empati, yang lebih hati-hati dalam berbicara, sehingga bisa membuat masyarakat ini tenang, sejuk, dan tentu saja hal tersebut bisa memancing para investor untuk bisa menanamkan modalnya di tanah air. Karena memang tidak adanya suatu gejolak politik gara-gara hanya salah berstatement. Nah, gimana menurut teman-teman semua di sini? Apakah sependapat dengan Bung Hasan Hasbi atau sependapat dengan Bung Ade Praetno yang memang memiliki analisa yang sangat tajam dan juga tegas ya? Bila memang ADN Project sampai sini dulu, bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.